kemudian bersembunyi di sebuah batang, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, Hidup Indah dengan Sunnah. Tentunya ditemani oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan di Jumat sore ini kami mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan Akh Rahmat dan juga pemirsa sekalian. Nah, Ustadz, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik, dan semuanya lancar. Allahumma amin. Nah, Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa iyyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di 021 2123 2333. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskura, Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan pada umur kita, waktu, ilmu, rizki, keluarga, dan segala aktivitas yang kita kerjakan. Ada 3 hadis yang ingin ana kedepankan untuk mengawali jalsah atau pertemuan kita sore hari ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu khayra ma ya'lamuhu lahum wa yuhadzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya tidak ada satu nabi pun yang Allah utus sebelumku sampai setelahnya, melainkan ia pasti akan memberitahukan kepada umatnya semua kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Sekaligus Nabi itu pasti akan melarang, memperingatkan mereka dari setiap keburukan yang ia tahu akan menimpa umatnya." Ini menjadi karakter
dan juga tugas para nabi. Ketika perhatian kepada umatnya, setiap kebaikan akan disampaikan, setiap keburukan akan diperingatkan, dan tidak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama. Hadis kedua juga disebutkan di dalam Sahih Muslim dari jalur Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Satu saat beliau ditanya oleh orang tentang kesempurnaan agama. Katanya semua diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar? Apakah berita itu benar? Maka Salman Al-Farisi ditanya, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Apakah benar Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai pun dalam urusan bersuci, bersih-bersih dari orang buang hajat? Maka dengan bangga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Ajal, iya benar. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azm." Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ketika buang hajat untuk menghadap kiblat, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bersuci menggunakan tangan kanan. Beliau melarang kami kalau seandainya tidak ada air maka kita gunakan batu atau benda lainnya yang bisa membersihkan sebagai ganti air. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menggunakan kurang dari 3 batu. Sehingga ketika bersuci dianjurkan kita untuk menggunakan minimal 3 batu sampai bersih kotoran yang kita ingin sucikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk bersuci ketika air tidak ada menggunakan kotoran hewan maupun menggunakan tulang. Dalam beberapa riwayat disebutkan innahu ta'amu ikhwanikum minal jinn, karena tulang merupakan makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Ini juga sama menunjukkan kesempurnaan Islam pada saat dalam urusan terkecil yang dibutuhkan manusia bersuci dan bersih-bersih dari buang hajat, ternyata dalam Islam diatur semuanya. Dan terakhir, hadis ketiga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamnya dengan sanad yang sahih. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita, ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatir wa yuqallibu janahaihi illa wa yadhkuru lana minhu ilman. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap Allah meninggalkan kami, tapi telah menyempurnakan semua risalah ini. Semua ilmu telah disampaikan. Tidaklah ada seekor burung mengepakkan sayap di langit, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmu tentang hal tersebut. Ketiga hadis ini menyebutkan tentang kesempurnaan Islam. Sehingga seorang mukmin ketika mempelajari agamanya, dia tidak akan bingung untuk melaksanakan aktivitas berupa ibadah mahdhah, entah salat, puasa, zakat maupun ibadah haji serta sedekah, puasa, berbuat baik dan sebagainya. Karena dia akan dapati syariat ini lengkap. Dari sisi ibadah kita telah mendapati tidak ada syariat selengkap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi urusan yang berhubungan dengan keduniaan, entah transportasi, fasilitas, komunikasi dan sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dulu juga telah mengatakan bahwa masing-masing kita mengetahui urusan dunia, akan tetapi bukan sampai pada ranah ibadah, karena ranah ibadah merupakan standar yang telah diketahui harus bersandarkan wahyu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah melewati beberapa sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian sedang apa? Lau turika hadza la saluh. Kalau seandainya cara seperti ini, maksudnya mengawinkan kurma dengan kurma lainnya, tidak dilakukan, maka niscaya kurma-kurma ini juga akan tumbuh sempurna. Maka mereka meninggalkan aktivitas mereka.
fakharaja shisan. Ternyata kurma itu gagal. Banyak yang rusak di buah-buahan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali lewat kemudian bertanya, "Mali binakhlikum?" Apa yang terjadi pada pohon kurma kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Qulta ya Rasulullah kada wa kada." Wahai Rasul, engkau telah mengatakan seandainya seperti ini dan seperti ini. Artinya ditinggalkan saja cara untuk mengawinkan kurma yang biasa kita kerjakan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan keduniaan kalian. Ini menunjukkan bahwa seseorang diberikan kebebasan dalam berinovasi untuk mengembangkan bakat atau keinginan maupun keahlian selama urusan itu berkaitan dengan dunia. Adapun urusan syariat, maka tidak ada hal yang paling pantas kita persembahkan kepada Allah, paling ikhlas, paling indah selain ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan syariat yang sangat sempurna, berikut pula jernih sejernih-jernihnya, dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang perlu kita pelajari, kita perhatikan sehingga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat merealisasikan ajaran ini semaksimal mungkin dan sesungguhnya sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka merupakan kehormatan untuk setiap muslim pada saat dia bisa menguasai atau mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ajarannya. Semoga kita termasuk mereka yang mendapat kehormatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikian nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita untuk bisa mengamalkan syariat Islam. Allahumma amin. Nah, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Baik, silakan. Dari Ibu Selvi Katili di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Bagaimana hukum safar bagi Ana sebagai istri yang akan melakukan perjalanan bersama ibu-ibu lainnya yang akan menghadiri dan mendampingi suami-suami yang pada saat ini sedang mengikuti pendidikan dinas? Apakah safar yang Ana lakukan tersebut dibolehkan ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Ada sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar sehari semalam kecuali dia harus disertai dengan mahramnya. Tentu sehari semalam ini para ulama menjelaskan apabila ditempuh dengan menggunakan kendaraan unta, sehingga mereka mengambil kesimpulan jarak tempuh perjalanan yang dikatakan safar adalah sekitar 80 kilo. Adapun waktu semalam atau sehari ini hanya sebagai bentuk mewakili jarak yang ada yang ditempuh pada saat itu. Maka kalau seandainya orang mengatakan saya sampai di Arab Saudi dari Jakarta, tidak sampai sehari, tidak sampai semalam karena cuma 9 jam atau maksimal 11 jam, maka berarti saya tidak melakukan safar yang harus menggunakan mahram. Ini keliru. Ini adalah hal yang keliru. Yang kedua, hadis itu berarti memiliki penegasan yang sangat kuat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertakan atau menggantungkan urusan safar dengan mahram sebagai tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Maka Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar tanpa mahram. Maka seorang wanita ketika dia memang harus melakukan safar, hendaklah dia berkorban.
sebagaimana dia ingin berkorban untuk mendapatkan ridha suaminya, maka dia perlu berkorban untuk mencari mahram yang menemani dalam perjalanan ini. Adapun seseorang wanita melakukan bepergian jauh ditemani oleh wanita-wanita lain, para ulama memberikan keringanan sebagian. Sebagian ulama memberikan keringanan bagi seorang muslimah untuk melakukan perjalanan ditemani oleh wanita-wanita lain yang terpercaya sehingga mereka diharapkan mendapatkan keamanan. Akan tetapi itu hanya untuk haji atau umrah. Akan tetapi safar-safar atau perjalanan lainnya, wallahu a'lam, para ulama mengatakan hukum asalnya seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan itu. Baik itu untuk belajar, bisnis, silaturahim, atau ada keinginan lainnya. Selain kalau seandainya dia darurat. Dan darurat ini harus betul-betul dipahami, kalau seandainya dia tinggalkan, dia bisa berbahaya. Adapun tidak, maka seorang tidak bisa mengatakan bahwa kalau tidak seperti ini maka saya salah dan saya akan terjerumus ke dalam situasi gawat dan darurat. Tidak bisa seperti itu. Maka hukum asalnya wallahu a'lam, tidak boleh seorang wanita melakukan perjalanan tanpa mahram apabila perjalanan itu jauh menempuh jarak safar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Selvi Katili di Gorontalo, semoga bisa difahami. Nah, bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini mungkin masih berkaitan tentang safar nih. Dari Anggi Tri di Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya berdomisili di kota misal di inisial A dan bekerja di kota inisial B. Jarak antar kota kurang lebih 115 km atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan mobil. Saya berada di kota B selama 5 hari, yaitu Senin sampai hari Jumat. Dan berada di kota A hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Ahad. Rutin selalu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, pada saat posisi saya di kota B untuk bekerja, apa yang lebih afdol jenis sholat saya ya Ustadz, di qashar atau di jamak atau sholat sempurna? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa jarak antara tempat domisili dengan tempat kerja telah menempuh jarak perjalanan jauh, safar. Maka orang yang sedang melakukan perjalanan ini dinyatakan musafir dan dia bisa untuk mengambil keringanan. Akan tetapi sekarang yang ditanyakan adalah dia sedang tinggal di daerah itu, entah di tempat domisili maupun di tempat kerja. Dia tidak sedang melakukan perjalanan, akan tetapi dia sedang tinggal. Maka para ulama mengatakan bahwa qashar merupakan ciri khas untuk orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Sementara jamak, menggabung sholat, adalah ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak mesti safar. Apabila dia tidak safar pun dibolehkan, maka orang yang safar juga lebih dibolehkan kembali. Maka dalam hal ini, para ulama juga menegaskan, apabila seseorang mendatangi sebuah tempat sampai lebih dari 4 hari, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang safar. Seperti orang yang mukim, orang yang bertinggal di tempat itu, berdomisili. Sekalipun dia katakan bahwa dia berdomisili di kota A, kemudian kerja di kota B. Akan tetapi realitanya, dia akan melakukan aktivitas selama lebih dari 4 hari di tempat kerja dia. Dan dia tidak akan kemana-mana. Maka dia seperti orang yang telah bertinggal dan berdomisili di situ. Kalau sudah demikian, berarti dia tidak boleh untuk melakukan sholat lagi. Karena dia tidak sedang melakukan perjalanan, tapi dia sudah sampai ke tempat itu. Maka yang seharusnya dia lakukan adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan dengan jumlah yang penuh. Tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian isya juga 4 rakaat. Dalam beberapa keadaan dan kondisi tertentu, kalau seandainya dia sakit atau hujan atau kesulitan sekali untuk kembali datang ke masjid karena masjidnya jauh,
maka boleh dia menjamak misalkan. Dia menjamak boleh karena memang jamak atau menggabungkan dua salat yang satu rumpun seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya tidak harus dilakukan oleh orang yang safar. Orang yang berdomisili pun boleh untuk melakukan ketika ada kebutuhan. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau katakan tidak boleh sering-sering, ya, karena nanti akan membawa dia kepada tindak meremehkan. Maka tetap tugas utama untuk sang penanya adalah dia melaksanakan masing-masing sholat lengkap sempurna seperti dia tinggal di kampung halamannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Anggitri, semoga bermanfaat. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan kembali dari Masrul Syafri di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kalau kita naik pesawat sebelum maghrib dari Jakarta dan sampai misal ke Padang, masuk waktu Isya. Kalau kita ikut sholat berjamaah, lalu bagaimana cara bergabungnya ya Ustadz? Soalnya kita sholat maghrib 3 rakaat dan imam sholat 4 rakaat. Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang pernah Anda pelajari, ketika seseorang sampai ke tempat tertentu kemudian dia belum melaksanakan sholat sebelumnya dan dia bermakmum kepada imam yang melaksanakan sholat yang bentuknya berbeda dengan apa yang dia ingin laksanakan. Seperti pertanyaan tadi, antara maghrib dengan isya. Maka dia bisa melakukan salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, dia melaksanakan sholat maghrib bersama imam. Akan tetapi pada saat dia menyelesaikan rakaat ketiga, dia berniat untuk memisahkan diri. Nah, artinya imam bangun untuk melaksanakan rakaat keempat, dia memisahkan diri. Karena dia sudah selesai dari sholat wajibnya. Baru setelah dia selesai, dia kemudian melanjutkan sholat isya. Nah, atau pendapat yang kedua, dan ini insya Allah lebih aman, lebih hati-hati, dia tidak memisahkan diri. Selesai dari rakaat ketiga, dia tetap duduk, kemudian menunggu sampai imam dan makmum lainnya menyelesaikan rakaat keempat. Hingga rakaat itu selesai, kemudian sang imam menyelesaikan tahiyatnya, kemudian imam salam, dia ikut salam bersama imam beserta makmum-makmum lainnya. Maka ini bisa dilaksanakan. Bukan pendapat kedua, akan tetapi kondisi kedua yang bisa dia kerjakan, dan ini seperti Anda sampaikan, wallahu a'lam lebih selamat karena dia tidak memisahkan diri dari jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Misalkan kalau kita, kalau misalkan kita sholat tepat waktu tapi di dalam kendaraan, apakah diperbolehkan Ustaz? Lebih baik mana misalkan? Hukum asalnya, baik, dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di atas kendaraan, akan tetapi itu adalah sholat sunnah. Akan tetapi beliau selalu turun dari kendaraannya ketika akan melaksanakan sholat fardu, sehingga hukum asalnya sholat fardu tidak dilakukan di atas kendaraan. Maka sebisa mungkin diatur waktunya agar tidak dilaksanakan di atas kendaraan. Kecuali kalau darurat sekali seperti dia berada di atas kendaraan umum, tidak mungkin dia turun, maka itu urusannya berbeda. Allah a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Iya, qadarullah terputus, baik. Kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya dari website. Dari hamba Allah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, adakah larangan khusus untuk wanita yang sudah memakai niqab itu tidak boleh duduk, tidak boleh makan, dan tidak boleh mengadakan pertemuan misal di kafe Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu a'lam. Sepanjang sepengetahuan ana, tidak ada dalil secara tegas yang menyebutkan larangan itu. Seorang wanita baik bercadar atau tidak bercadar,
dilarang untuk makan di tempat umum. Tidak ada larangan itu. Akan tetapi kita perlu perhatikan beberapa hadis yang kita pernah pelajari. Pertama, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalam riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'atu awrah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka setan akan memperindah dia, membuat dia menarik untuk lawan jenisnya. Sehingga sekedar dia keluar, maka fitnah itu sudah ada. Bukan berarti kalau begitu dia tidak boleh keluar sama sekali, tidak. Akan tetapi seorang wanita sebisa mungkin dia tinggal di rumah, kecuali ketika ada kebutuhan, entah mengajar, entah bekerja, atau belanja, dan sebagainya. Adapun tidak, maka ketika dia bisa tinggal di rumahnya daripada sekedar rekreasi atau refreshing, dia keluar di warung makan untuk merubah hawa makan malam dan sebagainya, maka tentu ketika dia tinggal di rumah lebih afdal, lebih bagus, dan lebih terhormat untuk dia. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Wahai wanita, tinggallah. Ini perintahnya yang diajak bicara adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggallah kalian di rumah kalian. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Tinggallah kalian. Dalam bacaan Al-Quran yang juga riwayatnya benar, Al-Quran di ayat ini dibaca waqirna fi buyutikun. Waqirna diambil dari kata-kata al-waqar. Wanita hendaklah dia menjaga kehormatannya untuk tetap tinggal di rumah. Kalau dalam ayat pertama waqarna diambil dari kata-kata qarar. Seorang wanita tinggal di rumahnya, tidak gampang keluar. Sementara pada ayat kedua diambil dari kata-kata waqar. Seorang wanita terhormat ada di rumah. Dan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, dua bacaan ini tidak bersilang pendapat, karena realitanya seorang wanita semakin terhormat pada saat dia semakin sering tinggal di rumah. Dan demikian sebaliknya, ketika wanita sering keluar rumah, bahkan berinteraksi dengan lawan jenis, maka rasa malunya akan berangsur-angsur berkurang, bahkan hilang. Dan ini kita bisa lihat bagaimana sebagian wanita, dia tidak mau kalah dengan laki-laki, entah dalam berdebat, dalam berbicara, bahkan dalam gurau dan interaksi lainnya, termasuk dalam urusan profesi dan sebagainya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa yang akhirnya didatangi oleh salah satu dari dua putri yang dia tolong, maka disebutkan dalam Al-Quran waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah seorang wanita atau salah satu dari dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa. Dia berjalan dengan rasa malunya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari tafsir Ibnu Abi Asim atau bukan afwan, Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih, kata Ibnu Katsir, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mentafsiri ayat ini, maksudnya adalah dia tamshi qailatan bi thawbiha ala wajhiha. Dia menutupi mukanya dengan bajunya. Sehingga rasa malu yang dipuji di dalam Al-Quran ini ditampilkan dengan bagaimana seorang wanita menutup mukanya dengan pakaiannya. Sehingga ini sudah lama dijadikan kebiasaan orang-orang soleh dahulu, ketika mereka malu dia menutupkan mukanya dengan bajunya, bukan ditampilkan mukanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, laisat bisalfa'in minan nisa wallajatin kharrajah. Dia, wanita ini, bukan seorang wanita yang lancang atau pembicaranya tidak kalah dengan laki-laki. Keras-keras, cepat-cepat. Kemudian suaranya digertak, dia gertak juga. Sehingga yang seperti ini menjadi salfa. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil dari seorang ahli bahasa namanya Al-Jauhari. Disebutkan bahwa salfa minan nisa itu maksudnya adalah jari'ah. Wanita yang terlewat berani, artinya lancang. Tidak mau kalah sama laki-laki. Akhirnya berdebat, argumen, atau bahkan bercanda, ngomong dengan suara keras-keras pula dan sebagainya. Wallajatin kharrajah.
suka masuk, suka keluar. Nah, maka kita ketahui bahwa seorang wanita pada saat dia bisa menjaga diri, tentu dia akan terhormat, lebih dihargai, dan kewibawaannya akan lebih terasa daripada orang yang gampang keluar, gampang ketemu, apalagi dia tidak malu-malu untuk berbicara dengan lawan jenis. Perihal duduk di tempat umum ketika seorang wanita menjadi tontonan, dan bukan hanya sekedar dia menggunakan cadar akhirnya dia bebas dari penglihatan. Tidak, justru bisa jadi ketika dia menggunakan cadar maka orang kan lebih tertarik. Bahkan ketika dia bareng-bareng dengan rombongan pun juga demikian. Bisa jadi karena dia rombongan wanita-wanita bercadar, akhirnya mereka duduk di sebuah restoran dan sebagainya, justru akan memancing perhatian. Apakah ini haram? Tidak, kita katakan tidak haram karena dia bisa saja makan di situ karena di kebutuhan, ada kebutuhan. Akan tetapi pada saat hal itu bisa dialihkan ke tempat yang lebih tertutup, di rumahnya, di rumah kawannya, maka jelas itu lebih afdal. Jangankan wanita, sebagian ulama mereka lebih suka untuk tidak makan di tempat umum karena bisa jadi seperti itu masuk dalam pembahasan khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah adalah sesuatu yang dapat menurunkan kewibawaan seseorang. Dan kewibawaan seseorang juga sama merupakan perhatian para ulama, sekalipun tidak haram. Ya, dan ini sering kita dengar dari pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan man lam yasun nafsahu la yanfa'uhu ilmuhu. Orang yang tidak menjaga penampilan pribadinya, maka dia tidak akan bisa memanfaatkan ilmunya. Demikian pula dalam hal lain. Maka tentunya orang wanita yang bisa membatasi keluarnya lebih afdal daripada orang yang banyak keluar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Dan kita coba angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abdul Aziz di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan memudahkan Ustadz. Amin. Segala urusan Ustadz. Amin. Wa iyyakum. Dan semoga antum juga. Alhamdulillah. Amin. Afwan Ustadz, mau tanya, ketika kita hadir ketika sholat Jumat Ustadz, dan ketika kita hadir di masjid, khotib sudah berdiri dan berkhutbah, sebaiknya kita tetap melakukan sholat sunnah atau langsung duduk mendengarkan Ustadz? Itu yang ingin Ana tanyakan Ustadz. Baik, cukup itu. Sebelumnya, syukran Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, Jazakumullah khairan. Baik, ya. Untuk orang yang datang sholat Jumat, lalu dia belum melaksanakan tahiyatul masjid, sementara khutbah sudah dimulai, maka yang dianjurkan dan disunahkan adalah dia tetap melaksanakan sholat 2 rakaat, akan tetapi dia meringankan 2 rakaat itu, tidak berlama-lama, karena ada yang lebih penting dan lebih wajib untuk didengarkan, yaitu khutbah Jumat. Dan ada hadis khusus dalam hal ini ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu ada seorang yang masuk ke masjid. Kemudian dia langsung duduk karena khutbah sudah dimulai. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang yang baru masuk, "Araka'ta raka'atain?" Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Maka orang tadi mengatakan belum. Maka Nabi SAW mengatakan, "Qum farka' raka'atain." Ayo sekarang bangun, laksanakan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah 2 rakaat tidak gugur sekalipun seseorang sudah duduk. Demikian pula sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid tidak gugur sekalipun khutbah telah dimulai. Maka tetap dianjurkan, hanya saja kita tahu bahwa tujuan kita datang untuk melaksanakan sholat Jumat juga untuk mendengarkan khutbahnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Hai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka datanglah, bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Sebagian ulama mentafsiri itu artinya adalah khutbah. Sehingga ketika orang datang, belum sempat pula untuk sholat tahiyatul masjid dan azan waktu itu dikumandangkan. Bukan khutbah, tapi masih azan. Hukum asalnya, ketika kita mendengarkan azan, kita dianjurkan untuk menjawab azan. Akan tetapi ketika azan itu adalah azan Jumat, setelah khutbah
setelah khatib mengucapkan salam, maka kita dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat sunnah sekalipun azan sedang dikumandangkan. Kenapa? Karena ada yang lebih wajib menanti kita, yaitu mendengarkan khutbah. Barangkali ini yang belum diketahui kebanyakan kaum muslimin, sehingga mereka sekalipun terlambat dan belum melaksanakan tahiyatul masjid, mereka tetap menunggu sampai azan selesai. Tentu ini wallahu a'lam kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Bagi yang bertanya, Bapak Abdul Aziz di Jakarta, semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk semua kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya. Kita angkat dari website dari Fajar Santoso di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya ada pengalaman pribadi. Saya kalau di rumah atau bekerja di rumah suka sholat berjamaah di masjid. Namun suatu ketika anak laki-laki saya yang masih kecil, usia 3 tahun dan belum mengerti apa-apa, ikut saya sholat berjamaah ke masjid sehingga berlarian mengganggu orang sholat. Saya jadi tidak enak dengan jamaah lain sehingga saya jadi sholat di rumah saja. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah pahala saya sama dengan ketika saya sholat di masjid dengan di rumah karena uzur anak yang suka ikut? Lalu bagaimana nasihatnya Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang pertama, harus dipahami bahwa anak kecil memang tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu insya Allah sudah kita ketahui. Sehingga jangan sampai anak kecil menjadi alasan untuk ditinggalkannya sholat berjamaah. Kedua, tidak ada dalil yang melarang anak kecil untuk datang ke masjid. Bahkan ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa sholat di masjid untuk anak kecil dibolehkan. Barangkali ini yang perlu kita garis bawahi pula, karena sebagian orang langsung mengatakan bahwa anak kecil tidak boleh sholat di masjid atau datang ke masjid, nanti bisa najis, nanti bisa ramai, nanti bisa apa, sampai mereka mengatakan haram, nggak boleh. Nah ini salah. Ini salah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau pernah memberikan keterangan tentang hadis yang menjelaskan bahwa Al-Hasan ibn Ali atau Husain ibn Ali pernah akan makan dari kurma sedekah. Hampir makan kurma sedekah, kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Begitu beliau katakan. Artinya ini adalah sebuah ungkapan bahwa kurma ini tidak boleh dimakan. Kemudian baru Rasulullah SAW menyebutkan, ala ta'lam annana la yajuz aw la tahillu lana sadaqah. Kamu nggak ngerti ya, kalau kita semua keluarga besar kita tidak boleh makan buah kurma. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan dibolehkannya anak kecil datang ke masjid. Lebih dari itu, Rasulullah SAW pernah sholat mengimami, kemudian panjang tidak bangun-bangun. Para sahabat sampai khawatir akan terjadi apa-apa dengan Nabi SAW. Ternyata beliau mengatakan, Inna ibni hadha irtahalani. Anakku, maksudnya cucuku, ini telah membuat aku tidak bisa bangun karena dia naik punggang di punggungku. Ini menunjukkan bahwa anak kecil bisa datang ke masjid. Hanya saja anak kecil perlu diarahkan agar tidak mengganggu. Jelas ketika anak kecil lari kemudian mengganggu kaum muslimin, membuat kekhusyuan hilang, bahkan mereka terganggu sholatnya. Bukan hanya kekhusyuannya saya hilang, bisa jadi sholatnya juga hilang. Bahkan orang tuanya juga kebingungan. Seringkali coba kita lihat, ada anak kecil, dia jalan-jalan. Sudah dibilang sama bapaknya, nggak boleh ya anak jalan-jalan. Setelah itu mulai sholat dia jalan-jalan, lalu kehilangan bapaknya dia. Pindah ke saf yang satu, kedua, ketiga, akhirnya dia bingung cari bapaknya, kemudian teriak-teriak dia, Abi, Abi, Bapak, dan sebagainya. Sehingga mengganggu semua orang yang ada di masjid itu. Maka yang seperti ini perlu diperhatikan dan diatur strateginya oleh orang tua. Dan kembali kepada poin pertama, anak kecil tidak bisa dijadikan dalil untuk meninggalkan sholat berjamaah. Pilihannya dua. Lima orang tua mengajak anak tapi dengan peraturan. Kalau nanti rame nggak boleh diajak lagi. Atau nanti diikat atau bagaimana caranya agar dia tidak kemana-mana. Atau dia tidak ajak anaknya hanya untuk sholat itu. Sisanya dia bisa ajak ke masjid, tapi untuk tidak sholat, akan tetapi mungkin datang untuk mengenalkan masjid, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya.
pengajian mungkin hampir sama dengan sholat ketika akhirnya pengajian itu sedang khusyuk dan perhatiannya lalu ada anak kecil nangis, teriak dan sebagainya akan terganggu. Maka intinya adalah bagaimana orang tua mengatur agar anak tetap bisa terkendali. Kalau tidak bisa maka tidak mengapa. Dia tinggalkan anaknya sementara waktu untuk dia laksanakan sholat berjamaah. Ini yang difatwakan oleh para masyayikh seperti yang pernah dengar dari Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lainnya. Mereka katakan bahwa anak kecil boleh, akan tetapi kalau mengganggu maka tidak boleh dibawa ke masjid karena akan membawa madarat yang lebih besar. Kemudian kita tahu sholat berjamaah adalah hal yang diwajibkan menurut pendapat sebagian ulama dan sunnah bagi ulama lainnya. Maka sudah semestinya orang laki-laki dewasa tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berjamaah semasa hidupnya dan tidak pernah meninggalkan kecuali hanya beberapa kali saja. Itu pun karena ada urusan kaum muslimin dan satu kali karena beliau sedang buang hajat. Sisanya Rasulullah tidak pernah ketinggalan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan bahwa sholat berjamaah dijadikan lambang keimanan dan orang yang gampang absen dari sholat berjamaah menjadi orang yang memiliki tanda kemunafikan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Abdul Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anna illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami di antara para sahabat memandang orang yang gampang absen, sering tidak datang sholat berjamaah adalah orang yang munafik, kelihatan sekali kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saf. Ada di antara kami datang dalam kondisi sakit sampai dibopong, dipapah dua orang agar dia bisa tetap sholat di shaf kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah ditekankan sekali dan jangan hanya karena alasan anak atau istri atau tamu kita tidak hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Adapun berkaitan dengan pahala, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Di antara dalilnya adalah yang ditanyakan tadi. Apakah pahalanya sama? Jelas tidak sama. Rasulullah SAW menyatakan, salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Kata Nabi SAW, salat seseorang dilakukan bersama jamaah kaum muslimin lebih banyak 25 derajat daripada salat yang dia lakukan di rumah atau di pasarnya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan itu berarti dibolehkan. Kan Rasulullah SAW membandingkan ada dua pahala. Berarti yang satu pahala jamaah, yang satu pahala tidak berjamaah. Berarti yang tidak jamaah juga dibolehkan. Tapi kita rugi sekali. Karena Nabi SAW membandingkan 1 dengan 25 tingkatan. Dalam riwayat yang dikatakan, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih banyak pahalanya, 27 kali lipat daripada salat sendirian. Bahkan para ulama mengatakan bahwa semakin banyak jumlah jamaah di masjid akan semakin besar pahala yang dia dapatkan ketimbang dia sholat dengan jamaah pula tapi sedikit orangnya. Ini ada hadis yang sahih Rasulullah menyatakan salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, dan seterusnya. Rasulullah menyatakan salat seseorang ketika dilakukan sendirian tidak lebih baik daripada salat yang dia lakukan dengan orang lain, dan salat dia bersama dua orang lebih afdal daripada salat yang dilakukan dengan satu orang. Ini setidaknya yang menjadi khalfiyah atau dasar dari pilihan kita. Wallahu a'lam bishawab. Anak diberikan pengertian begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon di kesempatan kali ini. Diam, silakan. Iya. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak Edi di Situbondo. Silakan Bapak Edi. Ya, mau tanya Ustaz. Silakan. Mau tanya masalah jual tanah kering atau tanah sawah. Ini apa ada zakatnya Ustaz? Lalu dijual sampai 1 bulan seharga 1 M.
apakah ada zakatnya Ustaz? Baik, cukup Bapak ya. Ya, cukup itu tanah pembelian atau tanah waris lalu dijual harga 1 M, apa ada zakatnya? Cuma itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu bahasan muamalah. Nah, Iya. Wallahu alam, harta yang dijual karena dia butuh. Seperti saya punya rumah, saya punya tanah, saya punya mobil misalkan. Kemudian karena butuh, maka harta itu aku jual. Entah mobilnya anak jual, atau rumah saya jual, tanah, pekarangan, kebun, hutan bahkan saya jual, maka hasilnya tidak ada zakatnya. Seperti yang dipahami sebagian masyarakat mengatakan, kamu berhasil menjual rumahmu, mana zakatnya? Yang benar tidak ada zakatnya. Karena kita menjual seperti kita membutuhkan sesuatu lalu kita jual, maka ini tidak ada zakatnya. Berbeda dengan orang yang memang kerjaannya jualan properti, itu beda lagi. Ana jualan HP misalkan. Beda dengan ana punya HP, bosan, ana pengen ganti HP. Lalu aku jual, kemudian aku beli HP yang lain lagi. Maka ini beda. Dengan orang yang jualan HP, ada orang mau menjual HP-nya, saya beli, lalu aku jual dengan harga yang lebih besar. Ini namanya jualan HP. Maka ini yang disamakan dengan orang yang jualan tanah. Orang yang jualan tanah, ada orang tawarkan tanah sekian dibeli, kemudian dia jual dengan harga yang lebih besar. Maka ini baru ada zakatnya. Maka zakatnya sama dengan zakat perniagaan atau jual beli. Bagaimana cara hitungnya? Hitungnya adalah ditunggu selama 1 tahun kalau sudah cukup nisab. Berapa harga tanah itu? Kalau seandainya dia mencukupi nisab, maka ditunggu lagi 1 tahun. Nisab itu adalah batasan berapa harta yang harus dizakati. Ada sekitar 85 gram emas. Itu setidaknya nisab untuk orang wajib mengeluarkan zakat. Kalau seandainya harga itu sudah sampai kepada harga 85 gram emas kalau tidak salah, maka itu sudah mencapai nisab. Ditunggu satu syaratnya lagi, yaitu 1 tahun. Apakah harta itu bisa bertahan seukuran itu selama 1 tahun baru dizakati. Itu kalau dia jualan tanah. Beli tanah, jual lagi, beli tanah orang lain, dijual lagi. Tapi kalau tadi kasusnya adalah tanah pribadi, apalagi mau tanah waris, kemudian akan dibagi ke ahli waris, maka Allahu a'lam tidak ada zakatnya seperti yang dipahami oleh banyak orang. Allahu a'lam bishawab. Bisa syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan Bapak Edi di situ Bodoh, semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini Baik. ada satu penanya tapi ada beberapa pertanyaan ini. Dari Bapak Ahmad Ilyas di Jakarta Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Di dalam sholat wajib setelah Al-Fatihah hanya baca 1 ayat. Ayat pendek atau panjang dari seluruh surat Al-Quran. Bagaimana itu hukumnya ya Ustaz? Lalu di dalam sujud pertama dan kedua, bacaan sujudnya berbeda, begitu pula dengan ruku. Itu juga bagaimana hukumnya? Dan baca doa saat sujud, apakah harus diawali dan diakhiri baca sholawat atas Nabi? Apakah sebelum salam juga seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan pertama, bolehkah seseorang membaca hanya 1 ayat saja setelah surat Al-Fatihah? Boleh. Jawabannya boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah Al-Quran yang mudah engkau baca. Ada orang yang hafalannya banyak, ada yang hafalannya sedikit. Ada yang hafalannya banyak tapi waktunya sedikit. Sehingga berapa yang dia mampu untuk baca, dia baca. Tidak harus dia baca 1 juz, 1 surat, 1 halaman dan sebagainya. Hatta 1 ayat pun boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bacaan ruku dan bacaan sujud berbeda. Bolehkah seperti itu? Boleh. Karena di dalam beberapa hadis Nabi SAW juga membeda-bedakan bacaan. Kadang Nabi SAW membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli di ruku maupun di sujud. Kemudian Rasul SAW membaca doa di ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa aqabi wa asabi. Kemudian di sujud baca Allahumma laka aslamtu laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu
tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di ruku' Subhana Rabbiyal Azim, di bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Kadang ada tambahannya wa bihamdihi, kemudian ada juga bacaan yang lain Subhanal Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Dan ini semua menunjukkan boleh seseorang mengganti-ganti bacaannya selama bacaan itu ada ketentuan dan sunnah ataupun contoh dari dalil. Kemudian terakhir pertanyaan tentang bacaan doa. Bacaan doa di dalam salat apakah juga perlu menggunakan salawat? Ini wallahu a'lam perlu dipahami. Beberapa doa memang ada yang doa dalam kondisi mutlak. Artinya seseorang ingin berdoa pada waktu yang tidak diajarkan doa secara khusus lafaznya. Satu kondisi Rasulullah SAW mengajarkan doa yang memiliki ketentuan khusus. Contoh yang pertama adalah pada saat kita ingin berdoa di malam hari, berdoa antara azan dan iqamah, berdoa di sujud, berdoa setelah tasyahud dan akan salam. Nah, kemudian model yang kedua yang betul-betul khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk doa, ya doanya itu begitu. Maka dalam kondisi yang kedua tidak dianjurkan untuk salawat terlebih dahulu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan doa itu hanya sebatas apa yang diajarkan. Contohnya adalah doa azan. Doa azan Rasulullah doa azan justru ada salawatnya. Tapi seperti doa masuk masjid, itu pun juga ada di beberapa riwayat. Tapi masuk kamar mandi misalkan. Doa masuk kamar mandi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza arada an yadkhula al-khala'a qala, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith." Rasulullah SAW apabila akan masuk kamar mandi, beliau akan membaca doa yang barusan kita bacakan. Dan tidak ada anjuran untuk salawat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini tidak ada ketentuannya. Seperti juga orang bangun tidur, dia berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, tapi tidak dianjurkan untuk membaca salawat. Orang yang doa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, tidak ada anjuran pula untuk bersalawat sebelumnya, karena doa itu adalah doa-doa yang khusus. Sedangkan doa yang umum, kapan kita akan meminta, entah itu di dalam maupun di luar salat, maka dianjurkan untuk mengucapkan salawat. Bahkan justru dalil yang berkaitan dengan itu dalam Sunan Abi Dawud justru berkaitan ketika seorang berdoa di dalam salatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada orang berdoa di dalam salat. Ini disebutkan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid, ada seorang berdoa di dalam salat, didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memulai dengan salawat. Maka kata Nabi SAW, "Ajila hadza." Orang ini tergesa-gesa. "Idza da'a ahadukum fi salatihi falyabda bitamjidillah azza wa jalla wa thana'i alaihi thumma yusalli alayya thumma yad'u ba'du bima syaa." Nabi SAW menyatakan, apabila seseorang di antara kalian akan berdoa di dalam salatnya, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepadaku, lalu dia berdoa semau dia. Nah, ini menunjukkan di dalam salat tidak boleh untuk bersalawat ketika akan berdoa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin, amin. Iyyakum. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami mengajak Anda, pemirsa sekalian, untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kami. Nah, barakallahu fikum. Taib.
Demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga bisa kita bacakan di lain kesempatan. Insyaallah taala kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.